an masawihim. Di jalurnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di jalurnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, la tasubbu halakakum aw mautakum wadhkuru fihim khairan. Di jalurnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tasubbu amwatana wadhkuru lahum aw la tu'dhu ahyana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk ke inti hadisnya. Bapak Ibu sekalian, ada yang sangat menarik di hadis yang dipesankan Nabi ini. Kalimatnya singkat, padat, tegas tapi dalam. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang wafat di antara kalian, kata Nabi, maka sibukkanlah dengan menyebut-nyebut, memviralkan, menceritakan kebaikan-kebaikannya. Wa kuffu an masawihim. Wa kuffu ay imtana'u, dan kemudian tahanlah dirimu, jangan pernah lakukan an masawihim, untuk menyebutkan keburukan-keburukan. Singkat, padat, dalam. Kalau ada orang wafat, kata Nabi, sibukkan diri kalian, apalagi keluarganya, kerabatnya, untuk memviralkan. Nah, di bahasa sekarang viral. Kalau terjemah dulu itu baru disebutkan, ceritakan. Kalau sekarang orang senang viral, karena kalau sudah viral kemudian bisa di-share, bisa di-like, dan di-subscribe. Viralkan. Kenapa mesti diviralkan? Di sini para ulama mengajarkan setidaknya ada 3 hal yang penting dalam kalimat Nabi ini, yang bila dikerjakan akan terus melahirkan manfaat bagi yang wafat, memberikan jariah bagi yang telah wafat, meneruskan kebaikan bagi yang hidup, dan yang ketiga yang paling penting, memberikan peta jalan kehidupan bagi yang hidup, bagaimana nanti setelah wafat akan dikenang seperti orang baik yang kita viralkan kebaikannya itu. Maka pelajaran pertama kita turunkan dengan cepat. 1. Udhkuru mahasina mautakum. Kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan pesan dalam kepada kita, betapa Allah subhanahu wa ta'ala saking tingginya memuliakan ciptaannya, saking tingginya mengistimewakan manusia sebagai hambanya yang utama. Maaf, jangankan saat hidup, saat wafat pun dijaga kehormatannya. Jadi hanya dalam Islam yang manusia itu dituntun untuk memuliakan manusia lainnya, jangankan dalam hidup, saat wafatnya pun dijaga. Ini saya berikan satu rahasia ya, tapi ini diantara kita saja ya. Nanti saya akan nyambung ke almarhum nih. Buka Quran surah 17 di ayat ke-70, paling kanan di pertengahan di mushaf. Hanya manusia yang saat diciptakan oleh Allah, itu dari awal penciptaannya sampai pemberian misinya, sampai wafat dan kembalinya, dimuliakan, disanjung, diviralkan di kalangan makhluk lainnya. Saya mulai Quran surah ke-17 tadi ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna, ayatnya dimulai dengan lam, qad tambahna. Lam saja sudah taukid menguatkan, qad sudah tahqiq menjamin, na ta'zimun nafsi li ta'zimus syai'. Paham? Tidak. Kalau di Quran itu ada ayat dibuka dengan lam, ditambah dengan qad, ini menunjukkan ayatnya begitu istimewa, begitu penting, kandungannya tak sama dengan ayat biasa. Kalau sudah pakai lam, pakai qad, ditambah pakai na, singkatan dari nahnu, ditujukan ke Allah, ini menunjukkan informasinya bukan sekedar istimewa, tapi begitu agung, saking agungnya Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan.
Contoh tandingannya Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 tentang Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Saking agungnya Quran, tingginya Quran, itu orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji Quran, membaca Quran, menghafal Quran, itu dijamin keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan amalan biasa menggunakan lam, qad, dan na' ta'dhimun nafsi. Karena itulah Quran tidak diturunkan kecuali malaikat yang istimewa yang membawa, Jibril. Sejak Jibril bawa Quran, naik status jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad membawa Al-Quran, naik status beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat mendapati turunnya Quran, naik status harinya menjadi Sayyidul Ayyam. Diturunkan di malam hari, saat turunnya malamnya berubah menjadi status Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Turun di Mekah, Mekah berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Turun di Yathrib, Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa saja yang bisa dekat dengan Al-Quran, maka mendapatkan keutamaan serupa dan jaminannya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang serupa nafasnya itu tentang manusia. Jadi bukan hanya Al-Quran. Saat Allah mencipta Adam, lalu diciptakan keturunannya Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu dibuka kalimat penciptaan dan penetapannya dengan lam, qad, dan nun, seperti halnya Allah membuka keagungan Al-Quran. Walaqad karramna Bani Adam. Allah menegaskan, hei, aku tidak menciptakan hambaku manusia ini dengan penciptaan biasa. Bersamaan dengan penciptaannya, aku muliakan, kata Allah, seluruh bagian penciptaannya. Jadi cuma satu makhluk Allah yang dicipta itu semuanya mulia, baik fisiknya, sampai sifatnya, sampai keadaan dirinya. Contoh Bapak Ibu, ini secara fisik, jin tidak disebutkan, malaikat tidak disebutkan, cuma manusia. Quran surah 95 di ayat yang keempat. Saking sempurnanya fisik manusia, itu dibuka dengan 3 risalah Nabi. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattini waz zaitun, risalah Nabi Isa alaihissalam. Wa turisi, risalah Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah bersumpah dengan 3 rasul unggul ini dan ditutup dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi, fisiknya manusia sempurna. Jadi dengan jin itu masih bagus kita Pak fisiknya. Dengan jin itu Bu masih bagus kita. Dengan malaikat yang dari cahaya, kalau ditampilkan itu masih utama fisik kita. Jadi dengan malaikat saja masih unggul, dengan jin unggul, apalagi dengan hewan. Ibu main ke kebun binatang di Medan, absen tuh dari monyet sampai singa. Bandingkan sama wajah ibu yang ada di cermin, jauh. Karena itu ketika disebutkan mulia, dinamakanlah dengan basyar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kita selalu ngaji Jumat tuh kalau nggak Yasin Al-Kahf ayat 110-nya, qul innama ana basyarum mithlukum. Basyar itu bukan sekedar nama, manusia yang dicipta dengan kulit halus dan baik. Karena itu nggak boleh di dalam Quran itu fisik sengaja dirubah, nggak boleh. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118 sampai 119. La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah. Kemudian dia berjanji, di antara janjinya, saya akan bisikkan kepada manusia supaya merubah tampilan dirinya. Yang pesek pengen jadi mancung, rubah. Apalagi merubah jenis. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, kena razia nama siapa? Dia.
Nama siapa? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Astagfirullah. Tidak boleh. Dan dahsyatnya, itu fisik kita itu kenapa tidak boleh dirubah? Karena bersamaan dengan tampilan fisik ini, melekatlah takdir maslahat kita sampai wafat. Ini Pak Musa kalau nggak begini tampilannya, nggak bisa jadi wagub. Pak Rahmat kalau nggak begini, nggak mendapatkan keberkahan sampai saat ini. Saya kalau dirubah tampilan misalnya mirip-mirip Ustaz Abdul Somad, antum nggak kenal saya. Jadi kalau Allah sudah mencipta, itu yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Saya punya salah satu murid ahli Quran, divonis otaknya lumpuh. Orang sudah memandang ini lemah. Kalau diajak bicara, lambat bicaranya. Tapi Allahu Akbar, justru Allah ciptakan dalam keadaan demikian untuk menunjukkan keistimewaan yang melekat pada dirinya untuk memberikan berkah pada keluarganya. Ternyata ketika dibacakan Al-Quran cepat ditangkap. 3 tahun dibacakan terus 3 tahun dia hidup sudah hafal Quran 30 juz. Sekarang kalau bapak tanya pertanyaan biasa, jawabannya lambat. Tapi kalau ditanya Quran sepersekian detik dia bisa jawab. Jadi poin pertama, diciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna sehingga dilarang kita melanggar keutamaan yang telah Allah tetapkan tadi. Maaf, saya agak cepat sedikit. Turun ayat Quran. Boleh saya berdiri? Izin ya Pak, izin. Baik. Bu. Baik. Ini kepala sampai ujung kaki. Pelan-pelan. Allah mencipta kita dari ujung kepala sampai ujung. Ini kepala sampai kaki bukan sekedar fisik biasa. Ini mulia. Saya ulangi. Kepala sampai kaki ini bukan sekedar fisik biasa, tapi mulia. Karena mulia, itu Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membimbing semua bagian fungsi tubuh ini dari kepala sampai kaki supaya fungsinya pun mulia, supaya terjaga keadaan fisik ini. Diciptakannya bagus, berperilakunya mesti bagus, pulangnya pun mesti bagus. Contoh, ini mata fungsinya apa? Tuh, sudah salah. Kalau cuma melihat, itu belum masuk ke fungsi manusia. Hewan pun melihat. Ayam melihat, kambing melihat, elang terbang tinggi, anak ayam terlihat di bawah. Ibu naik pesawat, anak sendiri belum tentu kelihatan. Karena itu ketika Allah menunjukkan fungsi mata, dijelaskan dalam Quran bukan hanya fungsinya secara fisik, tapi menunjukkan kemuliaannya. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Perhatikan ayatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada setiap laki-laki yang beriman kepada Allah, yang yakin Allah telah mencipta dirinya, yaghuddu min absarihim, jaga pandangannya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Saya ulang, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tidak baik itu yang disebut dengan ghaddul basar. Saking mata ini mulia, Allah melarang mata ini melihat yang tidak baik. Itu istrimu, lihat. Itu istri orang, jangan banyak dilihat. Ini proyek kamu, lihat. Itu proyek orang, jangan banyak kemudian berminat untuk diambil dengan cara yang tidak tepat. Ini pulang dari masjid nih, ini sandal kamu, itu sandal orang. Paham? Paham? Jadi sepanjang kita jadi manusia, kenapa dilarang untuk melihat yang tidak baik? Supaya menjaga kemuliaan penciptaan matanya. Dari mata turun ke, langsung ke hati aja Bu. Ke lisan. Dari mata turun ke lisan, ke mulut. Apa fungsi mulut? Tuh. Bicara yang baik,
Turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-11 sampai 12. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Setelah itu ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya menguatkan, haknya mengingatkan, tanbih. Setelah itu ada alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil semua tanpa kecuali, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan. Kata Allah, hei, semuanya tanpa kecuali. Yang tinggalnya dekat, yang menengah, yang jauh. Laki-laki, perempuan. Sepanjang Anda merasa yakin dengan Allah yang telah mencipta lisan kita, la yasraku minkum. Jangan biasakan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah. Jangan gosip. Kenapa dilarang melukai dengan celaan? Kenapa lisan tidak boleh merendahkan? Karena dijaga oleh Allah supaya lisan ini selalu tampil terhormat. Sebab ketika ada seseorang mencela, itu pasti keadaan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu silahkan pulang dari sini, keluarkan kata-kata kotor, saat yang bersamaan rendah keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Dari kata hormat, sesuatu yang terhormat. Jadi turunnya hukum haram ini asalnya bukan ingin mencegah kita dari satu perbuatan, bukan. Tapi ingin menjaga kehormatan kita, karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang mulia. Satu. Ini penting dulu saya sampaikan. Ini saya mohon maaf sebesar-besarnya sebelum saya masuk ke hal yang terkait dengan ayahanda kita Haji Hanif. Karena kita kehilangan bagian pertama ini. Quran minta saling menyayangi. Sekarang yang terjadi saling menyakiti. Buka berita, lihat sekarang baik yang online ataupun yang offline. Setiap kita buka berita, 85% beritanya kalau bukan pembegalan, bukan perampokan, bukan kemudian pembunuhan, maaf, yang satu mencela pada yang lainnya, yang satu melukai pada yang lainnya. Padahal yang kita ngaji Quran yang sama, nabinya nabi yang sama. Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya? Orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabat, atadrunal muflis? Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina mada dirhamanahu wala mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras. Umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan faradunya, sunnahnya pun dia mulu. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa.